Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang sangat besar adalah membelah bulan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita bandingkan misalnya dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam, yaitu beliau dengan izin Allah membelah Laut Merah, tentu lebih besar dan lebih dahsyat terbelahnya bulan. Karena yang terbelah tidak hanya sebagian, akan tetapi semuanya sampai menembus sisi lainnya hingga terpisah dan masing-masing menjauh dalam beberapa saat. Dan tentunya lebih sulit membelah bulan yang merupakan benda yang sangat padat dan keras dan berukuran jauh lebih besar dengan jarak yang sangat jauh daripada membelah salah satu lautan. Walaupun bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya sangat-sangat mudah. Tidak ada yang sulit. Nah, lalu bagaimana membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah membelah bulan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Qamar ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah semakin dekat as-sa'ah atau hari kiamat dan telah terbelah bulan. Apabila pertanyaan tersebut, yaitu apa bukti Nabi Muhammad pernah membelah bulan, apabila pertanyaan tersebut ditanyakan oleh misionaris kafirin yang tidak bisa mikir, yang otak dan hatinya dipenuhi oleh prasangka buruk dan kebencian kepada Rasulullah SAW dan kepada umat Islam, dan mereka percaya bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah membelah lautan. Nah, maka kembalikan dulu pertanyaan tersebut kepada mereka. Tanyakan kepada mereka, lalu bagaimana membuktikan bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah membelah lautan? Ya, tentu mereka akan sulit membuktikan hal tersebut secara ilmiah. Nah, kalau umat Islam sangatlah mudah untuk membuktikan mukjizat Nabi Muhammad SAW, khususnya ketika membelah bulan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan umat Islam percaya bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah membelah lautan, diberikan mukjizat yang sangat besar, yaitu membelah lautan hingga Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam bisa menyeberang menyelamatkan diri dari kejahatan Fir'aun. Kami percaya kisah tersebut karena dikisahkan di dalam Al-Quran. Nah, sementara umat Islam tentu sangat mudah ya untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah beliau pernah membelah bulan. Kenapa? Karena peristiwa tersebut disaksikan dan diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi ya SAW di dalam hadis-hadis yang sahih dengan sanad atau jalur periwayatan yang sangat jelas berurutan dari penulis atau periwayat ya, misalnya Imam Al-Bukhari sampai ke sahabat, semuanya jelas bersambung hingga dibukukan oleh para ulama ahli hadis. Salah satunya misalnya Imam Al-Bukhari di dalam kitab hadisnya. Nah, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yaitu nomor 3579, diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, jadi Anas berkata bahwa penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah SAW agar beliau menunjukkan tanda-tanda mukjizat. Maka beliau pun memperlihatkan kepada mereka di mana bulan terbelah menjadi dua bagian hingga dapat terlihat gua Hira dari celah di antaranya. Itu riwayat yang pertama. Kemudian juga tentang terbelahnya bulan ini juga diriwayatkan oleh sahabat yang lain, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ia berkata, aku melihat bulan terbelah menjadi dua bagian sebanyak 2 kali.
Peristiwa ini terjadi di Mekah sebelum hijrahnya Nabi SAW. Satu potongan, maksudnya satu potongan bulan di atas Gunung Abu Qubais dan potongan lainnya di atas Aswaida. Kemudian orang-orang kafir berkata, nah, bulan telah disihir. Nah, maka turunlah firman Allah yang tadi disampaikan, yaitu di surat Al-Qamar ayat 1, yang artinya telah dekat datangnya saat itu, maksudnya hari kiamat, dan telah terbelah bulan. Hadis sahih riwayat Al-Hakim nomor 3757. Nah, sahabat-sahabat semuanya, maka hadis-hadis tersebut adalah bukti yang sangat jelas. Karena apabila peristiwa tersebut tidak pernah ada, ya tidak terjadi, pasti akan banyak orang-orang kafir yang membantah riwayat-riwayat tersebut ketika itu. Bahkan para sahabat pun pasti akan membantahnya, ya, apabila itu tidak pernah terjadi. Dan ternyata tidak ada satupun riwayat bahwa ada orang yang menolak kebenaran telah terbelahnya bulan, baik di zaman Nabi ketika masih hidup ataupun di zaman sahabat, ya, ketika Nabi SAW sudah wafat. Dan juga ada lagi bukti yang lainnya yang bisa dibuktikan di zaman sekarang. Salah satunya, ya, di salah satu media online terkenal, yaitu okezone.com, ada sebuah artikel yang berjudul "Apakah bulan pernah terbelah?" Jadi di artikel ini dikatakan bahwa kejadian itu, maksudnya terbelahnya bulan, tidak hanya terlihat di bagian bumi tertentu saja, tetapi juga termasuk di India, hingga salah seorang raja India memutuskan memeluk Islam setelah melihat mukjizat tersebut, yaitu raja yang bernama Valiyatampuram, 87 tahun, dari Kodungalur di sentral Kerala. Beliau adalah keturunan dari Raja Cheraman Perumal, yaitu India pertama yang memeluk Islam pada awal abad ke-7. Lalu di sini juga dikatakan bahwa bangsa Mesir kuno juga melihat kejadian yang sama. Hal ini terlihat dari manuskrip Madrid dan manuskrip bangsa Maya kuno dalam ilmu perbintangan, di mana salah satu pria dalam manuskrip tersebut terlihat menunjuk bulan terbelah. Nah, bangsa Maya saat itu merupakan yang paling maju ilmu astronominya, mengira bahwa ada gempa di bulan yang mengakibatkan bulan terbelah. Masih dari artikel tersebut, lalu dikatakan dari sisi sains, Badan Antariksa Amerika atau NASA telah menemukan retakan yang terlihat jelas di permukaan bulan. Saat ini berbagai teori telah diusulkan untuk menjelaskan penyebab terjadinya retakan tersebut. NASA menyebut fenomena ini sebagai retakan yang tersambung, dan para ilmuwan juga masih kebingungan, belum diketahui apa penyebab retakan tersebut. Nah, namun tentunya umat Islam, ya, kita tidak akan bingung, karena kami, ya, umat Islam yakin bahwa penyebabnya adalah mukjizat Rasulullah SAW. Jadi Allah yang membelah bulan tersebut, ya, untuk menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad SAW yang telah dikabarkan di dalam kitab suci Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Dan bagi orang-orang yang tetap, ya, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, walaupun bukti-bukti sudah ditunjukkan kepada mereka, nah kami ingin menyampaikan, maka bukti dari Tuhan, maka bukti kebenaran dari Tuhan kalian yang manakah lagi yang akan kalian dustakan. Nah, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.